kedua, paparan kedua dari teman kami, Tio Aldi Pamungkas, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Lima untuk menyampaikan laporan hasil. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Andani Limawati, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul optimalisasi pelaporan CKG di Puskesmas Kratongan. Ini data diri saya. Tio Aldi Pamungkas, jabatan perawat terampil dan golongan 7 unit kerja di Puskesmas Kratongan. Maksud orientasi membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika. Yang kedua, pengenalan fungsi dan tugas ASN. Untuk tujuan orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempat orientasi, untuk waktu saya angkatan kedua mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Mei, yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan MOOC dan dilanjutkan dengan orientasi tempat kerja. Dan hari ini saya melakukan seminar hasil laporan. Untuk tempatnya dilakukan di Puskesmas Kratongan. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Untuk yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta selanjutnya, yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang kelima, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Untuk SOTK Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota, Bapak Respati Ahmad Ardianto, SHMKN. Dalam menjalani pemerintahannya, wali kota dibantu oleh sekretariat daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah seperti sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Untuk manajemen P3K, manajemen kebagian P3K dilakukan berdasarkan sistem perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, penilaian P3K. Penilaian kinerja P3K di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing yang dinilai setiap bulannya melalui MyASN dan juga Akin PKN. Yang ketiga, disiplin P3K. Disiplin P3K dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin pegawai ASN. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM
aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Dr. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dalam kedudukannya dibantu oleh Sekretariat Dinas yaitu Bapak Anom beserta jajaran Kasubag yang berada di bawahnya. Rencana strategis Puskesmas Kratonan. Puskesmas Kratonan berlokasi di Jalan Pringgodani nomor 34 Serengan, berdiri sejak 1982. Wilayah kerja Puskesmas Kratonan meliputi Kelurahan Kratonan yang terdiri dari 6 RW, Kelurahan dan Kusuman terdiri dari 15 RW, dan Kelurahan Joyotakan terdiri dari 6 RW. Visi Puskesmas Kratonan Kota Surakarta: mewujudkan masyarakat yang berbudaya, hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Kratonan. Misi Puskesmas Kratonan yang pertama, mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kondusif. Yang keenam, meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral dalam pembangunan di bidang kesehatan. Untuk SOTK Puskesmas Kratonan, Puskesmas Kratonan dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Limawati selaku Kepala Puskesmas Kratonan. Dalam kedudukannya dibantu oleh Ibu Ninawati SKM selaku PLT Kasubag Tata Usaha dan didukung oleh penanggung jawab upaya dan pelayanan. Untuk latar belakang, CKG adalah program screening bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mencegah penyakit tidak menular. Program CKG hadir sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan ini mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah melalui deteksi dini. Total penduduk di wilayah Puskesmas Kratonan sebanyak 23.740 jiwa, sedangkan yang telah melakukan cek kesehatan gratis baru 2.570 jiwa, dan belum adanya pelaporan pencatatan secara khusus di Puskesmas Kratonan. Berdasarkan adanya isu tersebut, maka penulis bermaksud untuk menyusun laporan dengan judul optimalisasi cek kesehatan gratis di Puskesmas Kratonan. Untuk rencana kerja, identifikasi isu, belum adanya pelaporan harian maupun bulanan yang dilaksanakan secara rutin, capaian CKG di Puskesmas Kratonan masih kurang. Isu yang diangkat, kurangnya pemantauan pelaporan dalam pelayanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Kratonan. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pelaporan CKG di Puskesmas Kratonan. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama, melakukan koordinasi pelaporan CKG. Saya dimulai dengan konsultasi dengan mentor, kemudian mendapatkan persetujuan dari mentor, dan saya berkoordinasi dengan teman-teman yang melakukan cek kesehatan gratis sebaik mobile, di induk, ataupun di pustu. Untuk proses yang kedua, membuat form pelaporan CKG di Google Spreadsheet. Untuk yang ketiga, melakukan sosialisasi pada petugas yang melaksanakan CKG. Saya telah melakukan sosialisasi pada petugas pendaftaran dan juga petugas dokter maupun perawat yang berangkat CKG mobile, induk, ataupun di pustu. Yang proses keempat, melakukan pelaporan harian di form yang sudah tersedia. Untuk rencana kerja menengah tahun pertama,
Koordinasi kegiatan CKG membuat register peserta CKG. Rencana kedua, tahun kedua, melanjutkan kegiatan pelaporan secara rutin, dilanjutkan tahun ketiga dan keempat. Untuk tahun kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Ini dokumentasi saya. Saya melakukan pengumpulan datanya melalui WA. Jadi saya kemarin WA dengan petugas yang melakukan CKG baik di induk ataupun di pustu. Setelah saya mendapatkan data, saya mendokumentasikan kegiatan di Google Spreadsheet yang sudah saya buat. Kemudian ini dilanjutkan dengan sosialisasi kepada tim CKG, dan ini kegiatan pelaporan di Google Sheet. Untuk yang saya masukkan di Google Spreadsheet ini termasuk yang sudah diperiksa, kemudian yang sudah periksa tapi juga belum diinput. Mengapa kok belum diinput? Karena di hari tersebut sudah memenuhi 50 kuota. Jadi untuk yang sudah diperiksa tapi di hari itu melebihi 50, maka itu saya masukkan sebagai tabungan. Jadi besok apabila tidak ada CKG mobile dan pelayanan di induk dan di pustu masih kurang dari target, maka itu akan saya masukkan secara berkala. Untuk kesimpulannya, dengan adanya pelaporan cek kesehatan CKG secara online, maka dapat menjadi alat pemantauan pelaksanaan CKG di Puskesmas Kratonan. Dengan adanya aktualisasi ini, diharapkan bisa membantu tercapainya target CKG di Puskesmas Kratonan. Saran, diharapkan lebih meningkatkan koordinasi dengan tim pelaksana CKG Puskesmas Kratonan. Diharapkan pelaporan CKG dapat terlaksana kesinambungan bagi peningkatan kerja Puskesmas Kratonan. Terima kasih. Minta tolong dibukakan di Google. Ini untuk pelaporan ini untuk dashboardnya. Jadi dashboard ini bisa dibuka, dipilih bulannya. Ini bisa diklik, nanti untuk setiap bulannya bisa diganti. Terus kemudian bulan Juni, Kak. Ya, untuk bulan Juni ini sudah mulai saya rekap, nggih, Bapak Ibu. Ini dimulai dari bayi baru lahir, ini sesuai dengan usia sampai dengan lansia. Di sini ada total diperiksa dan juga total dari yang dimasukkan di ASIK. Ini mungkin ada gap karena kadang ada yang tidak bisa diinput karena data tidak sesuai dengan KTP atau sudah melaksanakan CKG di tempat lain atau di tempat kita, tapi tertangkap di CKG mobile, kadang sudah di CKG di sini, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Monggo apabila ada masukan. Terima kasih Mbak Dia atas paparannya. Monggo sisi penjawab atau masukan silakan. Teman-teman, mungkin Mbak Ender atau Bu Linda ada pertanyaan atau masukan. Apabila kalau saya tidak mengikuti ini tadi berarti biasanya ada yang Iya. Jadi tapi mengikuti Mbak Dio. Iya, saat ini saya, tapi kemarin saya sudah sosialisasi, selanjutnya akan diinput oleh petugas yang berangkat CKG. Oke. Berarti sementara ini Mbak Dio, tapi nanti langsung petugasnya yang mengisi.
apa ya, mungkin eh, kalau tadi kan ada grafik, itu berarti melihat dirinya ya. Iya, Oke. Jadi kalau di sana bisa juga di-share mungkin untuk waktunya mungkin bisa di akhir bulan atau di tengah bulan. Kalau tengah bulan mungkin ada tujuannya untuk mengejar gitu ya. Kalau di akhir bulan tujuannya untuk sebagai evaluasi di bulan ini kita berapa, nanti kalau misalnya ada dari BKK juga, ini kan bisa dibagikan yang kita dapat berapa, yang dari BKK berapa. Karena kalau di ini takutnya nggak semua buka, jadi nanti mungkin proses evaluasinya juga nggak semua bisa mengikuti atau melihat. Itu itu bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dokter Winda. Nanti selanjutnya akan saya share juga, akan saya masukkan di link Tripuskesmas Keratonan. Dan nanti akan, insya Allah akan saya share di grup. Terima kasih atas masukannya. Bu Lima, ada yang perlu ditambahkan? PPT-nya. Pripun yang Bu? Sudah ini di pemeriksaan. Nah, itu untuk yang saya ambil dari dashboard ya Bu. Untuk yang saya ambil dari dashboard itu seperti tekanan darah, seperti yang dilakukan pemeriksaan, ada tekanan darah itu, terus kemudian kadar gula darah, terus kemudian IMT apakah obesitas atau tidak, kemudian perilaku merokok dan resiko jantung, seperti itu Bu. Jadi teman-teman, ini maksudnya itu ini untuk kita ya, waktu dari dashboard punya kesempatan apa? Karena kalau kita tahu bersama kalau itu kita masih fokus di kuantitas jumlah, tetapi ilmunya itu adalah tidak lagi memperlihat yang dengan kalau mungkin Mbak Firly ini karena emang harus kita fokus di tapi tidak ada manfaatnya. Jadi apa manfaatnya? Karena kita cuma ada jumlah tapi tidak tahu bahwa dia apa ya wes cenderung akan ada, jadi tidak logiknya nggak ada. Jadi nanti kan ini lanjutan dari lokasinya Bu Arifah. itu Bu Arifah. dari si kualitas itu tekan, berarti ini penyempurnaannya sehingga follow up-nya nanti bisa ke kita tidak lanjuti. Jadi nanti kalau bisa kan tidak hanya Mbak Tio ya, nanti kalau bisa kan nanti semuanya sama seperti inovasinya Mbak untuk mengulangi pastinya kan juga semuanya bisa melakukan sehingga nanti kita juga bagus ya nanti kalau nanti jadi sama juga dikasihkan ke dosen dan sebagainya mungkin awal dulu ya karena ada sosialisasi ya kita juga bermanfaat emang itu kan loh ya kita masih melakukan semangat tapi tidak manfaat manfaatnya apa itu oleh pasien ini pada 40 tahun dia beresiko tapi tidak puasa jadi kita begitu lagi kita lagi ke kemana itu kan kita apa ada bisa membayar seperti itu. Kemudian yang kedua ini sebenarnya kalau sekarang itu kan menular ya sebenarnya tapi sekarang ini juga sekarang sehat kok mas sekarang kesehatan saya cuma kan saya itu pikirnya adalah bukan sekarangnya tapi pemetaan kesehatan jadi kan kita kalau bersama kalau PPM ini sekarang naik begitu profilnya. Nah ini kalau ada seperti ini kita tahu bahwa TISO nanti juga dibatasi di apa peneliti yang itu berhubungan adalah budaya. Nah ini adalah PKB-nya, jumlah PKB-nya bahwa kita itu paling belum tahu sebenarnya. Ini kan itu dengan jumlah 42%. Yang berpotensi 38%. Dari 2000 orang itu akan berpotensi 38%. Iya Bu, karena
kebanyakan yang periksa di kita itu kan yang lansia ya Bu ya, dilihat dari ini tadi. Iya, karena 38% loh, berarti kan jadi banyak orang terdeteksi ternyata. Indeks masa tubuh, kalau intinya ada 2.000 orang, itu obesitas itu 26% loh obesitas. Karena obesitas yang mau 48% setengahnya orang itu mengalami obesitas yang terang. Ya, obesitas ini kurang itu 91%. Ya, perokok itu 14%. Ya, kalau kita lihat itu banyak. Nah, ini yang nanti mungkin bisa kita bahwasanya kalau masalahnya banyak tadi diproteksi, jadi memang harus kerja obat minimal, ya, artinya 91%. Jadi kita tinggal banyak, ya, berarti memang harus kita menggalakkan ke ya, tidak yang paling gampang. Karena itu dari nilai itu sendiri, itu kan tidak dari hasilnya tadi banyak masalahnya di aplikasi. Jadi sekarang itu amal-amal pertemuannya harus banyak juga. Jadi kan tidak boleh sekarang itu namanya. Nah, dari situ nanti kalau setiap bulan bisa kita masukkan apa yang prioritas, kita nanti prioritas bisa prioritas. Jadi ada pemetaan supaya nanti hasil dan juga. Dan juga pemetaan untuk PTN. Dan seperti itu, jadi nanti memang itu sehingga kita itu tahu bahwa penyebaran penyakitnya apa dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kan pemanfaatnya gitu ya. Dan itu sih itu buat apa? Dan itu nanti bukunya ini ya, bentuknya sama datanya berbeda. Nanti sampai ke SOP yang mana? Jadi nanti ditambahkan SOP pelaporannya. SOP pelaporannya. Nanti teman-teman apa yang harus dilakukan setelah mobile CKP itu ngapain? Atau nanti setelah melakukan CKP itu ngapain? Di akhir pelayanan. Kan buat apa bikin buat ternyata tidak di akhir pelayanan. Kita harus tahu. Ya, itu dari itu. Terima kasih Bu Lima untuk masukannya. Terima kasih Bu Lima atas masukannya dan terima kasih teman-teman telah hadir pada pagi hari ini. Cukup sekian dari kami, bila ada sama-samanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.